Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah taufik hidayah, inayah, nikmat sehat, umat kesempatan kembali mempertemukan kita dalam rangka menunaikan kewajiban kita berzikir kepada Allah, mencari ilmu Allah, mendengarkan firman Allah, hadis-hadisnya Rasulullah, dan sekaligus kita menyambung silaturahim. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik doa yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam ini dan malam sebelumnya Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan kita selamat dunia, selamat di akhirat. Sebab hidup ini hanya dengan dasar ilmu gak mungkin kita dapat tanpa kita cari. Kata Nabi, ilmu binta'allum. Ilmu itu didapati dengan asbab lain. Walaupun orang tuanya pinter, gak mungkin anaknya pinter kalau nggak belajar. Jadi kata Nabi, ilmu itu adalah jahat. Ayat dan dosa harus kita cari. Nasihat juga daripada Imam Syafi'i kepada anak-anaknya Imam Bakri. Al-ilmu nur wa nurullah la yubda al-masr. Ilmunya Allah itu sebagai cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa menembus ke dalam hati-hati orang yang sering melakukan perbuatan maksiat. Dari hati yang kita sering berbuat maksiat menjadi hati yang keras, hati yang berat, tidak terima pandangan nasihat dari orang lain. Malam ini dengan izin Allah kita ketemu lagi, ya. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini yang belum kita tahu menjadi tahu, supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Semua orang berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang kebaikan yang bakal kita temui kalau kita nggak cari. Ilmu tidak mungkin kita dapati kalau kita tidak mencari ilmu. Bahkan kehebatan yang orang-orang mencari ilmunya, kehebatannya. Ini kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, sebelum dilangkahkan kakinya sudah mendapatkan ampunan. Kenapa? Sebab dia mencari ridho. Dia orang yang mencari ilmunya Allah juga perjalanan yang mendapat ridho. Dalam bentuk hadis kami mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu-ilmu Allah, hakikatnya yang dicari adalah surganya. Contoh ini, orang dari gak tahu menjadi tahu gara-gara punya ilmu. Kalau orang yang asal yang tahu jadi tahu, tersesatnya. Contoh ini, awalnya ibu gak tahu mana jalan badar tahun, awalnya gak tahu. Gara-gara kita nanya sama orang yang kasih tahu, nyasar kan? Gara-gara dikasih. Sekarang ada orang ibadah nggak tahu, gara-gara kita nanti jadi tahu, nyasar kan? Itu panggilannya begitu. Dan itu perbuatan yang mudah ridhonya Allah. Saya kata ulama, kalau orang itu ibadah tidak dasar ilmu, maka semuanya akan ditolak Allah. Ya, jadi orang yang beribadah tidak dasar ilmu akan ditolak oleh. Kenapa ibu bapak? Sebab kalau kita ibadah tidak dengan ilmu, yang salah kita akan benar. Tapi kalau orang ibadah dengan dasar ilmu, kita tahu ini salah. Benar. Jadi kalau kita ibadah tidak dasar ilmu, ya lebih banyak salahnya daripada benar.
Yang kedua, kehebatan yang Allah jadikan setiap orang niat untuk mencari ilmu, kita ini insya Allah salahnya masih dimaafin Allah. Soalnya kita belajar, masih belajar. Makanya orang yang belajar gak ada salahnya. Kalau kami contoh, wah hebat orangnya, bacanya tapi ya wajar, dia belajar jadi bagus. Oh dia salah ngomong, ya wajar, namanya juga lagi gak ada salahnya. Jadi orang belajar itu gak ada salahnya. Bagus dari ajaran Allah, salah pun dari salahnya, namanya juga orang belajar. Tapi kalau salah pun namanya berbelum. Ada ya? Yang namanya belajar, yang nggak tahu kayaknya kita belajar. Termasuk saja Pak Ibu, saya bukan yang ngajar, yang belajar. Kalau saya ngajar, pintar banget saya niat belajar. Alhamdulillah ada dalam satu makalahnya ungkapan beliau, bisa beliau ini membuka pengajian, nawaitu ta'allum al-hadith wa na'a wal ilmi. Saya niat belajar dan niat mengajar, atau niat ngajar dan belajar. Malam ini barangkali saya dipercayakan ya untuk memberikan pengajian ajar. Tapi saya belajar dari situ, dari kitab ini. Bahwa apa yang saya sampaikan, kalau bukan saya jangan melihat kita banyak yang nggak hafal. Nah kalau bahkan orang udah nggak hafal, yang sembarangan ngomong, takutnya nanti kita udah sesat menyesatkan orang. Ya itu sekarang banyak banget Pak Ibu hadirin. Anda kemarin lebaran bertelepon sama Allah, lebaran hari Jumat, kenapa telepon Allah kita suruh hari Jumat? Hebat kan? Yang kita bingung di mana belinya itu hebat Allah. Tapi itu terjadi. Ngomong apa? Ada lagi dipesan malaikat Jibril, ada lagi, ya kan? Jadi masya Allah Ibu, maaf saya bukan melarang Ibu mau cari ilmu manapun silakan. Tapi tolong saya minta tanya dari mana asalnya, di mana belajarnya. Kenapa saya sampaikan semacam ini? Saya berasa termasuk kewajiban saya orang salah. Jangan sampai warga salah nanti ikutin pengajian yang sembarangan. Bukan saya paling benar, tidak. Nggak ada yang begitu. Takutnya sembarangan. Anda guru nih pengajian. Habis ngaji nih, kena ini, ya istri ngaji nih, ya kan? Dan bapak bawa istri. Ini terasa saya ngaji tukar pasangan, tukar begini, mau nggak nih? Enak dulu. Itu udah ada, dan ada pengikutnya. Jangan sampai disalah kebobolan semacam itu. Ayo sama-sama kita bentengi. Ya Bu, apa yang telah diwariskan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita, tolong jangan kita ubah. Orang tua kita, orang tua bodoh, lugu, tapi manfaat. Orang tua kita begini nih, ya bahasa gampangnya begini Pak. Di Indonesia ini aliran terbagi tiga. Yang paling tinggi aliran intelektual, intelek. Yang kedua Islam agama, jadi Islam intelek, Islam agama, dan Islam KTP. Ada ya? Islam intelek, segala sesuatu hal itu kalau tidak bisa dicerna dengan akal, dia tidak mau percaya. Walaupun itu ajaran Islam. Jadi semua diukur akal dia. Kalau nggak masuk akal, nggak mau. Okay. Tapi dalam Islam itu banyak perbuatan yang nggak masuk akal, tapi wajib kita kerjain. Mana contohnya? Ya, ini Ustaz itu saya contohin. Saya mau tanya, maaf, agak sedikit jorok omongan saya, biar paham. Kalau air kencing najis kan? Najis ya. Sepakat air kencing hukumnya najis.
Ya Pak ya. Kalau sperma najis, nggak ada sepakatnya dalam fikih. Ya, ini ada dasar dulu. Yang saya maksud, kenapa yang mengeluarkan najis tidak wajib mandi? Tadi kan najis, tapi kan tidak wajib mandi. Kenapa mengeluarkan sperma yang ada najis wajib mandi? Akal berlawanan, harusnya yang mengeluarkan najis wajib mandi, yang mengeluarkan kagak najis kalau wajib mandi. Itu perlu akal. Lebih rusak lagi kalau yang najis aja kagak wajib mandi, apalagi mengeluarkan yang kagak rusak. Ini paham ini kamu? Paham? Paham nggak? Saya ulangi lagi. Kencing najisnya wajib mandi nggak? Enggak. Kalau buat sperma najis nggak? Wajib mandi nggak? Nah, itu akan bagaimana? Harusnya yang mengeluarkan najis yang wajib mandi, yang mengeluarkan kagak najis kagak wajib. Paham ya? Ini dari nakal. Tapi hikmahnya di balik itu gimana? Untung kencing kagak wajib mandi. Kalau kencing wajib mandi, ya seru. Nah, gitu ya. Dikit-dikit kencing mandi. Banyak lagi kita botol bukan. Di sini yang harus kita terima, walaupun itu tidak masuk akal. Syariat Islam, walaupun tidak masuk akal, kalau itu sudah mengatakan akal mundur. Tapi ada orang yang mau mengerjakan kenapa tidak masuk akal. Namanya ada kelompok intelektual. Yang kedua, Islam abangan. Nanti saya abang. Ya, sembahyangnya cuma 2 kali. Idul Fitri, ini Islam abangan. Ya, puasa kagak, tarawih kagak, lebaran repot. Ada ya? Di mana? Ada kan? Ya banyak. Begitu pulang kehabisan karcis, kayaknya gak pulang kampung sebanyak di kampung kita. Pagi-pagi udah jalan. Mana mas? Sebanyak subuh belum. Ada lah. Sekarang Islam KTP identitas doang. Dia bikin KTP untuk apa? Untuk memudahkan segala langkah dia. Dengan dasarnya KTP itu Islam, dia bisa nikah dengan wanita muslimah atau sebaliknya. Macam-macam. Nah sekarang kita pengen nih, mudah-mudahan dengan kesederhanaan ini, dengan kebodohan saya pengen kamu bisa selamat semua. Saya juga termasuk pengen jadi orang yang selamat. Jangan sampai saya menyesatkan ibu dan saya pun tersesat. Bahwa nanti akan datang pada akhir zaman, ya, tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah SAW. Nanti ada orang yang ditanya waftaw bighairi ilmin, ya. Nanti ada orang ditanya tentang masalah hukum, tapi jawaban mereka dengan dasar bukan dengan ilmu. Udah dirinya sesat, dulu faul. Udah sesat misalkan orang lain. Kenapa orang kalau sudah dianggap dianggap guru, dianggap ustaz, nanti dianggap memperbandingkan lagi ilmu, ada orang tanya, apakah dia menurut pendapat saya? Waduh, boleh. Nggak boleh kita menjawab sebuah pertanyaan menurut pendapat saya. Pintaran mana kita mau ulama? Penjelasan ulama. Urusan dunia atau urusan akhirat ya nggak boleh menurut pendapat saya. Bapak ulama ya. Dan jihad dan tidak ada lagi berjuang berjihad sudah ada setelah ada nasnya. Semua dalil itu. Ulama-ulama kita yang menerangkan masalah ilmu semua ada dalil-dalil. Jadi nggak boleh mengatakan menurut pendapat saya.
Berarti kita lebih pintar daripada ulama. Ya, mudah-mudahan. Tapi kita bagi manfaat. Di sini saya bawakan sebuah hadis, termasuk perbuatan yang paling utama di dunia ini, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdhalul a'mali 'ala dhahril ardi salasah. Perbuatan yang paling mulia, perbuatan yang paling afdal, perbuatan yang paling baik, perbuatan yang paling utama di permukaan dunia ini ada tiga, kata Nabi. Jadi perbuatan yang paling mulia, perbuatan yang paling baik. Kalau kita berbuat perbuatan yang paling baik, mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Amin ya Rabbal. Bapak orang baik bukan? Kata siapa? Karena baik aku baik, malu baik. Ibu orang baik bukan? Aku baik. Kita nggak boleh ngaku baik. Kita baru pengen jadi orang, mencari kebaikan. Kalau orang udah ngaku baik, berarti dia kebutuhan nasihat terbaik. Ngapain Bapak datang? Jadi orang baik. Tapi kalau setiap wajah ini wajah kelihatan, wajah pengibu semua. Ya masih suka bohong, ya Bu. Dan kita kalau nggak bohong, baik kan? Masa orang suka bohong itu baik. Nah sekarang kita pengen mencari kebaikan, gitu maksudnya Pak. Ya, setiap orang yang baik, ya, kalau dia mengatakan baik, belum tentu orang baik. Sebab setiap orang baik dia ngaku kebaikannya itu berarti orang jelek. Tapi orang jelek, orang baik ngaku jelek, itu tanda orang berbuat. Ya logikanya begitu. Setiap orang ngaku bodoh, dia sadar dia bakal cari ilmu menjadi pintar. Tapi setiap orang punya ilmu dia ngaku saya pintar, itu orang bodoh. Kata Imam Syafi'i, "Man qala ilmi 'alimun fa huwa jahil." Siapa orang yang bicara saya orang pintar, itu orang bodoh. Orang pintar ada yang ngaku nggak pintar? Nggak ada masalah pintar ngaku. Ya Bu, nggak ada orang pintar nggak ngaku pintar. Biasanya orang pintar nunduk, nggak ngaku pintar. Ini yang agak pintar ngaku pintar. Kasih tahu nih. Masya Allah. Ya, kenapa? Sebab dia udah kangen, merasa pintar, tapi nggak pintar merasa. Orang yang hebat itu bukan merasa pintar, tapi pintarnya. Orang Jawa namanya ngajar usul. Paham ini Bu? Ini diam paham Bu? Paham ya Bu? Di sini apa tiga perkara tersebut kata Nabi? Yang pertama, thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua, wal jihad, berjihad. Saya terakhir. Yang ketiga, wal kasbu. Ya, wal kasbu itu usaha mencari nafkah, kasab, bekerja. Jadi ini perbuatan yang paling afdal di dunia ini kata Nabi ada tiga. Pertama mencari ilmu, kedua berjihad, kemudian yang ketiga ya mencari nafkah. Orang yang mencari ilmu di saat ilmu melangkahkan kaki bapak dan ibu ke tempat ini, itu semua makhluk-makhluk Allah memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah ampunkan si bola, ya Allah ampunkan si bola. Sehingga kata Nabi, hayawan-hayawan yang ada di lautan pun, di air, itu semua mintakan ampun. Hatta hitan fil bahri kata Nabi. Ikan yang ada di lautan didoain kita tuh, sebelum kita nggak dengar aja. Ya Allah ampunkan si bola, ya Allah ampunkan si bola. Pepohonan yang kita lihat semua negara pohon sini. Semakin jauh langkah ibu dan bapak datang ke tempat mustaqim, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Hari ini siapa yang paling jauh? Kan mata. Waduh, jawab saya.
Kebanyakan saya kalau ini Pak. Kan itu semakin banyak langkah kita, semakin banyak pahala. Makanya kalau ingin menjadi pahala ini kata ulama, kalau kita sholat Jumat di sini, dekat-dekat, kalau pulangin ayam, supaya lebih jauh lebih banyak pahala. Cuman siap-siap aja dibilang orang gila. Orang gila dia, dekat pakai motor. Nah itu dikarenakan kita belum pernah praktekkan apa yang dikatakan oleh ulama. Jadi semakin jauh langkah kaki kita, semakin banyak. Yang kanan melangkah derajat, yang kiri ampunan derajat, ampunan derajat, ampunan derajat. Menyandang nih, jadi betul pulang terus. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Kenapa? Itu tadi. Jadi tolak ilmu termasuk perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Alasannya satu, di anna talibal ilmi habibullah, bahwa orang yang mencari ilmu adalah kekasihnya. Karena dia sedikit kita kasih apa sih kekasih? Dulu Pak, dulu waktu kita remaja, kata orang Betawi punya demenan. Ya, kita kalau orang yang kita cintai, walaupun salah kita nggak menganggap salah. Umpama nih, kaki bapak keinjek, mau pacar bapak dulu, apa belum coba kita, keket gak kita, ditanya sakit ya mas, wah, karena sebab dia injek orang yang kita cintai. Coba kita kedemen. Ya, ada orang kedemen, kita kedemen, dia injek kita buta atau begitu. Bahasanya beda. Paham ya? Itu filosofi kasih. Dan yang kedua, yang namanya kekasih minta apanya kalau bisa kita usahain biar dapat faktor gengsi. Bang dan bang yang dua datang bang ke rumah saya. Itu orang penakut, disuruh datang sama pacarnya yang hujan geledek di waktu bulan datang nggak? Kenapa? Dasarnya kan? Iya. Jadi kita melupakan segala-galanya. Paham? Ini kata Nabi. Jadi orang yang mencari ilmu itu habibullah, kekasih Allah. Artinya kalau orang sudah dimasuki kelompok kekasihnya Allah, apapun yang kita minta dan sedepa dan sedepun. Kenapa? Sebab jaminan dari Allah. Kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Allah pasti menjamin rezekinya orang yang belajar. Gak ada orang yang belajar susah, gak ada. Apalagi bapak mungkin anak di pesantren, ada waktunya memang besar kecil ada nanti, tapi waktunya ada. Tuh, itu memang iya Allah. Sampai-sampai kalau kita bahas masalah ilmu sholatnya, kenapa takafalan? Bohong itu kalimat. Berarti yakin pasti Allah yang orang yang menjadi. Makanya termasuk Habibul kekasihnya Allah. Tadi gambaran orang yang dianggap kekasih, minta apa aja dikasihnya. Kasih. Begitu Allah terhadap hamba. Makanya berusaha itu termasuk menjadi bagian kekasihnya Allah. Nah, ini majlis tadi. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dicintai oleh Allah. Wal ghazi waliyullah. Berjihad kekasihnya Allah adalah termasuk juga kekasihnya Allah. Habib kekasih, wali kekasih, wali kekasih. Ya. Kenapa kita dianggap berjuang dengan kekasih? Orang yang membela agamanya Allah termasuk di jihad itu bukan perang. Jihad adalah bagian daripada perang, tapi tidak semua perang. Perang itu bagian apa? Perang itu adalah bagian daripada jihad. Tapi tidak semua jihad harus perang. Paham? Apa di antara jihad nafsu, melawan hawa nafsu itu jihad. Kalau perang belum tentu terjadi setahun, 10 tahun, belum tentu. Tapi jihad melawan hawa nafsu setiap saat kita harus lawan. Itu yang menjadi. Maka orang yang mengalahkan nafsunya berarti orang itu termasuk kekasihnya Allah. Contoh nih, contoh. Waktu ngaji ini pas ada final bola
dengerin. Waktu ngaji ada final, ngaji apa nonton bola? Ayo ngaji apa nonton bola? Allah bilangnya begini, kalau bola mah belum tentu setahun sekali, kalau ini masih bulan sehat. Berarti kita kalah melawan hawa jihad kita kalah. Nah sekarang coba ya tanya, kemudian apa yang Bapak dukung menang untuk Bapak apa? Karena kalah di jiwa kesel. Tapi Bapak sudah kehilangan pahala yang banyak. Ini sudah kehilangan pahala yang banyak. Orang yang duduk satu saat di majlis taklim lebih utama daripada sholat sunnah seribu rakaat. Hilang kalau kita ada di majlis, tapi orang kagak pernah merasa kehilangan. Oh pahala, tapi kalau duit, dia 1 juta hilang nih. Kegiatannya dia 1 juta. Hilang sama 100. Yang kita cari ini 900 sampai 100. Kan bego ya? Bego kan? Yang hilang 100 tinggal berapa? Rawatin yang 900, yang hilang kan yang 100 tanyain. Kan pokoknya gitu. Ya, kalau nggak perlu atau mau kasih mana? Kenapa? Berasa kehilangan. Kenapa nggak pahala nggak berasa kehilangan? Itu bedanya. Terakhir, ya, jangan lama-lama. Kalau lagi lama-lama cepat bosan. Wal kasibu sadiqullah, orang yang mencari nafkah, ya, termasuk daripada sahabat karimnya Allah. Orang yang mencari nafkah untuk membela anaknya, ya yang masih kecil, itu termasuk perjalanan sabilillah. Orang yang cari nafkah untuk membela kedua orang tuanya yang sudah tua renta, yang tidak bisa usaha, termasuk sabilillah. Orang yang usaha mencari nafkah untuk membela dirinya supaya jangan menjadi orang yang suka minta-minta, termasuk sabilillah. Tapi orang yang cari nafkah karena sombong, mendapat latarnya Allah, ikut perjalanan setan. Ini kata Rasulullah. Jadi termasuk orang yang mencari nafkah kekasihnya Allah. Ya, karabatnya, dijaga dirinya. Dengan kita cari nafkah, kita nggak mungkin minta-minta, kita punya, apa yang minta-minta? Itu logika. Tiga perbuatan yang dilakukan oleh mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf, saya pemikiran juga, dan saya tahu di rumahnya. Saya bilang saya jam 9 kan. Dia minta sama saya bilang jangan, pengajian saya baru buka siang. Kalau mau saya 3 hari, kita besok tahu buat sekali gitu ya. Doain pertama biar bisa istiqomah. Ya, Bapak Ibu istiqomah, terutama saya ngajar supaya istiqomah. Sebab kadang di pengajian ada 2, gurunya kuat, muridnya nggak kuat. Muridnya kuat, muridnya kuat. Contoh, hujan gede, sampai mendedek, hujan gede, latih mendedek. Saya datang ke sini buat ngajar. Bapak nggak ada, yang salah siapa? Bapak Ibu nggak ada, bisa datang ke sini. Bapak nggak ada, yang salah siapa? Murid apa guru? Siapa datang? Murid. Guru yang salah. Apa dia datang? Ya, mudah-mudahan manfaat. Maaf, kemudian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma hdina bi hudan waj'alna mimman yusarrifu fil qur'ani wa hdina wa yasyab wa la taj'alna min qawmin wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Wa subhanahu wa ta'ala bi syarri amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf cara sejarahnya Pak. Jangan